Yang menarik di mana dia itu berperan ya bisa dibilang malah memparodikan Hitman ini. Itu menurut gue itu konyol-konyol banget karena ada beberapa karakter yang diparodikan sih. Seperti contohnya ada Halo Sobat Cinefil, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Gimana kabar kalian? Bulan Juni ini udah nonton film apa aja di awal-awal banget ya. Dan setelah lama banget gue nggak nonton Netflix, kali ini gue mau review satu film yang baru banget tayang di Netflix berjudul Hitman. Sebenarnya film ini udah tayang dari tahun 2023 ya di Venice Film Festival. Cuma memang di Netflix baru ada sekarang. Dan juga film ini sebenarnya sempat tayang dia di bioskop Amerika di bulan Mei. Cuma memang nggak masuk di Indonesia sih. Dan film ini bergenre action comedy crime ya. Dan sebenarnya juga bisa dibilang film ini biopik untuk satu karakter bernama Gary Johnson. Dan ini orang yang nyata, yaitu seorang mole atau spy lah bisa dibilang, yang mana dia juga sebenarnya adalah dosen dari sebuah perguruan tinggi ya, dosen hukum kalau nggak salah. Dan memang dia nggak seterkenal Bob Marley ya. Ini particular person banget yang nggak semua orang tahu sih. Mungkin bisa dibilang kalau dia itu bisa disandingkan sama Frank Abagnale ya, yang ada di film Catch Me If You Can, film tahun 2002 yang mana udah lama banget, tapi bagi gue sih masih salah satu film terbaik yang pernah gue tonton. Dan film ini disutradarai oleh Richard Linklater ya, salah satu sutradara yang juga bikin masterpiece untuk film triloginya Ethan Hawke, yang terakhir adalah Before Midnight yang sampai dibikin trilogi. Dan ini bisa dibilang adalah film kerjasama keempatnya dari Richard Linklater sama Glenn Powell ya, karena sebelumnya dia udah pernah bikin Fast Food Nation yang agak lama banget sih, tahun 2006. Terus juga ada Everybody Wants Some, dan terakhir adalah Hitman ya. Dan seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, bahwa si Glenn Powell ini atau wingman dari Maverick Top Gun tahun 2022 ini akan bermain sebagai Gary Johnson, yang mana dia adalah sentral dari cerita ini. Kemudian ada Adria Arjona, yang mana kalau kalian ingat dia itu pernah main di film Pacific Rim Uprising dan Morbius yang sayangnya agak kurang sukses sih. Dan di sini dia akan bermain sebagai Medi Master, love interestnya dari Gary Johnson. Oke, langsung aja ke pembahasan filmnya. Film ini menceritakan tentang Gary Johnson, seorang profesor hukum di sebuah universitas yang mana dia itu punya kerjaan sampingan sebagai mole atau mata-mata polisi dengan peran sebagai hitman palsu atau pembunuh bayaran palsu. Dan dia di sini akan membantu polisi untuk menangkepin orang-orang yang sebenarnya menyewa dia untuk membunuh orang-orang tertentu dengan tuduhan pembunuhan berencana sih. Sampai akhirnya dia ketemu salah satu target, seorang wanita Hispanik cantik yaitu Adria Arjona di sini sebagai Medi, yang mana akhirnya malah dia jatuh cinta sama Medi dan melupakan tugas aslinya sih. Nah, sebenarnya dari awal karakter Gary Johnson ini udah menarik ya, yang mana dia adalah profesor hukum, yang mana di kampusnya atau di sisi kampusnya dia itu kelihatan culun, kelihatan nerd, dan gak kelihatan kalau dia itu meyakinkan untuk dia dipercaya sebagai seorang hitman sih bisa dibilang. Tapi di sini kita diperlihatkan bagaimana totalitasnya dia ya untuk meyakinkan klien-kliennya ini atau orang-orang yang akan ditangkap polisi ini bahwa dia itu memang hitman. Dan kalian pasti kalau nonton itu ngelihat ini kocak banget tapi menyenangkan. Tapi karena saking seringnya berganti peran ya, dimana dia ketemu klien A mungkin dia berdandan seperti apa, ketemu klien B beda lagi, sampai salah satu sahabatnya itu ngomong satu hal yang menarik sih buat gue, yaitu the more you become someone else, the more you might realize it is who you truly are. Dan advice dari sahabatnya ini itu akan terungkap di akhir film ya, dan kalian mesti nonton karena ini ternyata seperti itu ya yang dimaksud sahabatnya ini. Yang menarik di mana dia itu berperan ya bisa dibilang malah memparodikan Hitman ini. Itu menurut gue itu konyol-konyol banget karena ada beberapa karakter yang diparodikan sih. Seperti contohnya ada Profesor Severus Snape ya, terus juga ada Christian Bale, dan terakhir tuh ada Anton Chigurh sih. Dan ini menurut gue itu dia memparodikannya dengan bagus banget sih di sini. Gue itu di sini tuh kayak ngelihat ada acting di dalam acting itu sendiri. Tapi bukan dalam konteks lagi bikin film ya, kayak di film Asteroid City. Ini tuh menurut gue jauh lebih menarik sih. Dan acting dari Glenn Powell ini menurut gue emang jempolan sih. Dia adalah salah satu aktor paling underrated ya yang gue tahu tuh di Hollywood, karena sebenarnya dia itu punya kualitas acting yang oke lah. Apalagi pas dia acting ya untuk beberapa hitman yang berbeda, itu kayak dia jadi triple atau quadruple personal lah di film ini. Meskipun menurut gue ya, dia itu secara facial shape itu bisa dibilang lebih ke cocky man, lebih ke orang-orang yang belagu. Tapi di sini dia jadi pria yang humble itu oke banget sih. Cuma mungkin
kalau bisa dibilang ini adalah film action comedy crime ya, tapi menurut gue film ini mungkin pros and cons, tapi bagi gue film ini malah gak ada actionnya sama sekali sih. Yang mana film ini lebih banyak datarnya, lebih banyak dialognya, ada 1-2 intensify scene di sini, cuma menurut gue itu juga nggak sampai scene yang tembak menembak, lebih ke scene adu mulut aja atau adu argumen lah di sini, yang mana ya paling intensify cuma itu aja. Tapi kalau yang scene yang action yang benar-benar lari-lari itu hampir nggak ada sih, gue bisa bilang di sini. Bagi kalian yang mungkin mengharapkan ini bakalan kayak Ghosted ya, Ghosted kan juga action comedy crime, tapi Ghosted lebih berani. Cuma kalau di sini bisa gue bilang nggak seberani Ghosted lah. Cuma memang di sini kan memang filmnya bisa dibilang semi biopik juga atau malah biopik sih. Dan gue suka sebenarnya lawan mainnya yaitu Adria Arjona sebagai Mandy, dimana dia di sini adalah sosok cewek yang cantik tapi manipulatif dan sangat-sangat demanding bagi gue, dan chemistry-nya dapat sih antara Glenn Powell dan Adria Arjona di sini. Dan cukup banyak sih PG scene ya di sini, dan ini nggak disarankan untuk nonton bareng anak kecil karena banyak adegan-adegan yang ya memang sedikit dewasa sih di sini antara Adria Arjona dan juga Glenn Powell. Bagi gue ya mungkin yang kurang dari film ini adalah supporting karakternya itu nggak signifikan ya. Artinya ada beberapa karakter supporting di sini, yang mana juga salah satunya adalah temennya dari Gary Johnson ini. Cuma menurut gue walaupun eventually dia jadi antagonis, tapi prosesnya itu terlalu cepat dan nggak reasonable sih. Dan juga orang-orang yang ada di dalam kepolisian ya, yang menurut gue harusnya sih ada karakter-karakter yang bisa sedikit tendang, bisa sedikit nyebelin. Tapi di sini tuh malah karakter yang sangat datar, nggak signifikan, dan cuma sekedar oh iya yaudah lu Gary kesini, kita ada tugas nih buat lo laksanakan, kelar laporan, balik lagi, kayak gitu aja. Sebenarnya ada satu karakter supporting ya di sini ya, yang nggak antagonizing dan salah satu sahabat Gary Johnson di universitas, yang menurut gue seharusnya dikasih porsi lebih karena obrolan mereka itu agak berbobot sih, yang mana sebenarnya bisa dieksploitasi lebih banyak ya. Cuma gue nggak tahu kenapa porsi dikit banget. Salah satu ya obrolan mereka yang menurut gue itu menarik adalah ketika si Gary ini bilang I'm looking for someone perfect in my life because my life already fucked up. Dan temennya ini bilang gitu loh, everybody's fucked up, just find someone who as fucked up as you are. Dan menurut gue ini ya itu ada poinnya juga, karena ya siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Gue yakin orang terkaya di dunia pun, Elon Musk pun itu punya masalah. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7/10, karena meskipun ya nggak ada tembak menembak, actionnya itu cuma sekedar adu argumen, tapi gue melihat gimana Glenn Powell ini memparodikan orang-orang yang dia samarkan sebagai hitman itu menarik dan menghibur banget. Dan chemistry-nya sama Adria Arjona ini menurut gue dapet banget, manipulatif, sedaktif, dan juga sangat-sangat demanding sih. Minus point dari film ini menurut gue ya cuma itu, supporting karakternya itu rasa cameo aja, nggak signifikan. Dan kalau kalian ada beda pendapat, please share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau kalian suka video dan channel ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye Sobat Cinefil.